Seorang ilmuwan gila bernama Victor Frankenstein terobsesi menaklukkan kematian dengan menciptakan kehidupan baru dari potongan tubuh manusia. Ia percaya dengan sains, kematian dapat ia kendalikan dalam genggamannya. Halo semua, kembali bersama PS Recap Movie. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita film Frankenstein yang dirilis pada tahun 2025. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Frankenstein, mari kita mulai. Pada tahun 1857, di ujung dunia yang tertutup es, sebuah kapal ekspedisi terjebak di tengah lautan beku. Tak bisa bergerak satu inci pun. Kapten Anderson dengan wajah tegang memerintahkan krunya memecahkan bongkahan es yang menjebak kapal. Saat malam turun, ia duduk sendirian di kabin, merenungi nasib mereka ketika tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar sana. Beberapa detik kemudian, dokter kapal Hudson datang tergesa-gesa. Ia melihat cahaya api di kejauhan. Anderson tak membuang waktu. Ia segera mengumpulkan beberapa awak dan menuju sumber cahaya itu di tengah padang es putih yang sunyi. Tetapi yang mereka temukan justru sesuatu yang tak terbayangkan. Genangan cairan merah di mana-mana dan seorang lelaki tergeletak lemah di salju. Dialah Victor. Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi, suara menggelegar mengguncang langit malam. Panik, mereka segera membawa Victor ke kapal. Anderson memerintahkan semua orang bersiap dengan senjata. Mereka tahu sesuatu sedang mengintai. Tak lama kemudian, muncul sosok makhluk yang mengerikan. Para awak menembak bertubi-tubi, tapi peluru sama sekali tak mempan. Monster itu menerjang buas, melemparkan orang-orang seperti boneka dan naik ke dek kapal, menuntut agar Victor diserahkan. Ketika mereka menolak, pertempuran berdarah pun pecah. Satu persatu, awak kapal tumbang. Dalam keputusasaan, Anderson mengambil senapan dan menembak 3 kali berturut-turut. Tubuh monster itu terlempar ke laut, tapi belum mati. Dengan cepat, awak kapal menarik tangga kapal agar makhluk itu tak bisa naik ke kapal. Makhluk itu murka, mengguncang kapal dengan keras hingga hampir terbalik. Anderson tak punya pilihan lain. Ia membidik dan menembak es di bawah monster itu. Ledakan menghancurkan permukaan es. Makhluk itu jatuh, tenggelam bersama pecahan es ke dalam laut beku yang tak berujung. Setelah suasana tenang, Hudson merawat luka-luka Victor dan memberikan obat penenang. Meski lemah, Victor memperingatkan mereka bahwa makhluk itu akan kembali mencarinya dan tak akan berhenti sebelum ia mati. Ia dengan getir mengaku makhluk itu adalah ciptaannya sendiri. Dengan nada penuh sesal, Victor memohon kepada Kapten Anderson agar jika monster itu datang lagi, biarkan dia menyerahkan diri supaya tidak ada lagi yang mati karena dirinya. Lalu ia membuka semua kisah kelam masa lalunya. Nama Victor berarti sang penakluk, nama yang diberikan oleh ayahnya, seorang baron sekaligus ahli bedah terkenal yang menikahi ibunya demi status dan kekayaan. Sejak kecil, Victor tumbuh di rumah penuh pertengkaran dan ketakutan. Ayahnya keras dan selalu menekan Victor untuk menjawab pertanyaan medis sulit. Setiap kali gagal, ia tak dipukul tapi dipermalukan karena sang ayah menjaga reputasinya sebagai dokter terhormat. Suatu hari, ketika sang ayah hendak pergi bekerja, ibunya tiba-tiba melahirkan. Seketika, kehilangan banyak cairan merah. Victor hanya bisa menunggu di luar ruang operasi, tak sanggup berbuat apa-apa, hingga akhirnya ibunya meninggal di meja operasi. Sejak saat itu, dunia Victor terasa kosong. Ia tumbuh kesepian, menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Tahun demi tahun berlalu, William, adik Victor, menjadi kebanggaan ayah mereka. Sementara Victor dilupakan begitu saja. Dari sanalah lahir rasa iri dan kebencian. Ia tak bisa berhenti bertanya bagaimana mungkin ayahnya seorang dokter hebat gagal menyelamatkan istrinya sendiri. Pertanyaan itu berubah menjadi obsesi, keinginan untuk menaklukkan kematian. Suatu hari, Victor menantang ayahnya secara terbuka, menuduhnya membiarkan ibunya mati. Namun sang ayah menjawab dengan dingin, kematian tak bisa dikalahkan oleh manusia. Victor yang kalut bersumpah
akan membuktikan sebaliknya. Ia akan menjadi dokter terhebat dalam sejarah, penguasa atas hidup dan mati. Dalam mimpinya ia bahkan melihat sosok gelap bersayap seolah malaikat dari dunia lain menuntut ambisinya semakin jauh. Beberapa tahun berlalu setelah kematian ayahnya, William pindah ke Wina, sedangkan Victor pergi ke London dan melanjutkan studi di Edinburgh. Pada tahun 1855, di Royal College of Medicine, Victor berani menyampaikan teori kontroversial. Jika kelahiran tak bisa dikendalikan oleh manusia, maka kematian bisa. Menurutnya, manusia mampu menciptakan keajaiban lewat sains, menunda bahkan melampaui kematian. Untuk membuktikannya, ia memperlihatkan jasad buatan dari potongan tubuh manusia berbeda. Dengan kemampuan bedah luar biasa, ia menyatukan otot, tendon dan saraf, lalu mengalirkan listrik ke tubuh itu. Di hadapan para ilmuwan yang terkejut, tubuh itu bergerak, tapi bukannya kagum. Seorang profesor murka. Ia melempar benda ke arah meja percobaan, dan semua terdiam ketika tangan mayat itu menangkapnya. Victor dengan bangga berkata, otaknya yang mengambil keputusan itu. Meski mengagumkan, sang profesor menolak mentah-mentah hasil eksperimennya, menyebutnya sebagai penghinaan atas alam dan Tuhan. Malam itu, Victor berjalan di jalanan Edinburgh, diliputi campuran kebanggaan serta keputusasaan. Di sanalah ia bertemu Hendrik Harmon, seorang pria misterius yang mengaku utusan adiknya William. Hendrik mengabarkan bahwa William akan menikahi Elizabeth, keponakan Victor sendiri. Ia memuji sekaligus memperingatkan Victor, kecerdasannya luar biasa tapi bisa berujung pada bencana. Ia kemudian mengundang Victor tinggal 3 hari di rumahnya, menjanjikan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu juga, Victor menerima undangan itu bersama seluruh catatan rahasianya. Hendrik kemudian membuka jati dirinya. Ia bukanlah orang biasa. Dulunya, ia adalah seorang dokter bedah militer. Kini, pemilik pabrik amunisi besar. Dengan bangga, ia mengajak Victor berkeliling laboratorium pribadinya, tempat penuh alat aneh dan eksperimen menakjubkan. Di tengah ruangan berdiri meja kaca dengan organ manusia diawetkan menggunakan resin transparan, memperlihatkan detail pembuluh darah secara nyata, indah sekaligus mengerikan. Hendrik menatap Victor dan menawarkan sesuatu yang tak bisa ditolak, akses penuh ke seluruh fasilitas penelitian dan sumber daya ilmiahnya. Namun, ada satu syarat. Suatu hari nanti Victor harus membantunya sebagai balasan. Victor berhati-hati menjawabnya dan berjanji akan memikirkannya sebelum pergi dengan hati penuh tanda tanya. Beberapa waktu berlalu, Victor akhirnya kembali bertemu William setelah sekian lama dan berkenalan dengan tunangannya Elizabeth. Dalam jamuan makan malam keluarga, suasana yang awalnya hangat berubah tegang. William menuduh Victor hanya haus pengakuan, sementara Elizabeth menentang gagasannya tentang kebangkitan manusia, menyebutnya melawan kodrat alam. Saat para pria meninggalkan ruangan, Elizabeth berbicara dengan nada yang lebih lembut namun menusuk. Ia berkata bahwa para prajurit di medan perang rela mati demi kehormatan dan keyakinan, sesuatu yang tak bisa dihidupkan kembali oleh eksperimen manapun. Ucapannya membuat Victor terdiam. Beberapa minggu kemudian, Hendrik kembali muncul dan mengajak Victor serta William ke sebuah kastil terpencil di tepi danau. Di sana, ia berjanji menyediakan segalanya, alat, bahan, dan tenaga, asal Victor bersedia bekerja sama dengannya. Dan akhirnya, Victor menerima tawaran itu. Sejak saat itu, Victor mulai memburu bagian tubuh dari para penjahat yang dieksekusi di depan umum. Setiap hari, ratusan pasang mata menyaksikan hukuman gantung. Sementara di balik layar, Victor mengumpulkan organ dan jaringan para terpidana untuk eksperimennya. Melihat semua kebrutalan itu, Elizabeth hanya bisa mencari ketenangan di gereja. Ia berlutut dan melakukan pengakuan dosa di hadapan seorang pendeta, tanpa sadar bahwa orang di balik jubah itu adalah Victor sendiri. Dalam pengakuannya, Elizabeth mencurahkan isi hatinya. Ia menyebut saudara suaminya seorang yang kejam dan penuh kebencian. Kata-katanya menghantam Victor seperti pisau, hingga akhirnya Elizabeth menatapnya dan berkata pelan bahwa ia sebenarnya tahu sejak awal siapa pendeta itu.
Beberapa hari kemudian, dalam pesta keluarga, Victor melihat buku-buku yang dibaca Elizabeth. Ia terkejut mendapati minatnya pada serangga dan fenomena alam. Hal yang selama ini juga memikat pikirannya. Keduanya berbincang panjang hingga malam lalu, menari perlahan di bawah cahaya lilin, seolah dunia di sekitar telah menghilang. Namun, di balik momen damai itu, Victor terus terobsesi dengan pekerjaannya. Ia membangun alat eksperimen baru, menyusun ulang jaringan tubuh manusia, dan meminta William membantu lewat catatan rahasia yang ia tulis setiap malam. Tetapi, terlepas dari semua upayanya, hasilnya tetap sama, kegagalan demi kegagalan. Kecurigaan mulai menguasai Hendrik. Ia kecewa melihat Victor yang tampak kehilangan fokus, teralihkan oleh perasaan pada Elizabeth. Victor membela diri menegaskan bahwa ia hampir menembus kunci sistem limfatik, jalur hidup yang bisa membangkitkan kematian. Namun Hendrik bersuara tegas. Ia memperingatkan bahwa perang segera berakhir dan dana penelitian mereka akan dipotong. Dengan nada keras, yang memberikan ultimatum 1 minggu untuk menuntaskan segalanya. Beberapa hari kemudian, Elizabeth mendatangi laboratorium. Ia mengaku merasakan sebuah ikatan tak kasat mata antara dirinya dan Victor. Lelaki itu pun mengiyakan, terpikat oleh perasaan yang sama. Namun, saat ia hampir menciumnya, Elizabeth menahan diri. Katanya, manusia diberi kehendak bebas, berbeda dengan makhluk ciptaan tanpa pilihan. Lalu ia pergi, meninggalkan Victor terpuruk dalam keputusasaan. Saat Victor diliputi keputusasaan di dalam bak mandi, inspirasi menghantamnya begitu saja. Ia langsung mengambil baterai dan menempelkannya pada sistem limfatik, salah satu mayat percobaannya. Seketika tubuh itu bergerak, Victor terpana. Ia telah menemukan kunci kehidupan. Beberapa hari berikutnya, ia dan Hendrik menuju medan perang, mengumpulkan tubuh para prajurit yang gugur. Di laboratorium, Victor menyatukan potongan tubuh yang masih utuh menjadi satu sosok baru. Sementara itu, Hendrik mendokumentasikan semuanya lewat kamera. Kini, tempat itu lebih mirip neraka ilmiah, penuh organ, daging, dan sisa manusia yang menebar bau kematian. Setelah sosok buatan itu selesai, Victor menyiapkan semua mesin di sekeliling meja eksperimen. Badai mulai menggulung langit ketika ia menegakkan tubuh ciptaannya pada tiang konduktor. Hendrik tak terlihat sejak pagi. Victor menemukannya di balik cermin besar. Wajahnya pucat, rambutnya menipis, tubuhnya membusuk dari dalam. Dengan suara serak, Hendrik mengaku mengidap kanker tulang stadium akhir. Ia memohon agar Victor memenuhi janji lamanya, memindahkan kesadarannya ke tubuh baru itu. Tapi Victor menolak, menjelaskan bahwa penyakitnya telah menjalar ke sistem saraf, menjadikan transfer itu mustahil. Putus asa dan terobsesi, di bawah derasnya hujan, ia kembali memohon, menawarkan segalanya, uang, kekuasaan, bahkan Elizabeth, asal eksperimen itu dilakukan padanya. Namun Victor tetap tak tergoyahkan. Amarah pun meledak. Dalam pergumulan sengit, Hendrik menarik salah satu tuas perangkat lalu terpeleset dan jatuh menjemput ajal di bawah badai. Tanpa sempat berduka, Victor melanjutkan pekerjaannya sendiri. Mesin dinyalakan, menunggu sambaran petir pertama. Saat kilat mencium menara, listrik mengguncang seluruh ruangan, mengalir deras ke tubuh ciptaan itu. Generator meraung, cahaya menyilaukan memancar, dan Victor melihat otot-otot itu bergerak, seolah kehidupan mulai meresap masuk. Tetapi sesaat kemudian semuanya berhenti. Denyut itu menghilang. Tubuh itu kembali hening, seperti tak pernah bernyawa. Victor terbangun oleh suara lembut, seperti panggilan seorang ibu memanggil anaknya. Ia menoleh dan di sana, makhluk ciptaannya berdiri tegak, menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Victor terpaku antara kagum dan takut. Setiap gerakannya ditiru makhluk itu. Tangan terangkat, tubuh meniru posturnya seolah berkata, "Aku sepertimu." Sinar matahari menembus jendela dan makhluk itu menuju ke arah cahaya, seperti sedang mengenal arti hidup untuk pertama kalinya. Dengan suara tercekat, Victor memperkenalkan dirinya. Dengan cepat, makhluk itu mengulang namanya pelan, terbata, tapi penuh makna. Hatinya tersentuh. Victor memeluk ciptaannya dan membawanya ke terowongan bawah tanah. Di sana ia menunjukkan aliran air yang tenang, sementara makhluk itu terus menyebut namanya. Ya, ia terus menyebut nama Victor, seperti anak kecil yang baru belajar berbicara.
Namun demi keamanan Victor akhirnya merantainya di ruangan itu. Meski terbelenggu, makhluk itu tetap tenang setiap kali penciptanya berada di dekatnya. Ketika Victor pergi, ia selalu mencoba mengikutinya, tapi rantai besi menahan langkahnya. Victor yakin ia bisa membentuk sosok itu sesempurna mungkin, tapi diam-diam ketakutan mulai tumbuh di hatinya. Di sisi lain, kembali di saat ini, di kutub utara yang membeku, Kapten Anderson memerintahkan krunya bersiap melanjutkan pelayaran begitu es mencair. Kembali ke cerita Victor, sementara waktu berjalan, kekuatan makhluk itu meningkat pesat dan Victor mulai merawatnya seperti seorang ayah membimbing anaknya. Hingga suatu hari, ciptaan itu memandang bayangan dirinya di cermin. Tak mengerti siapa sosok itu. Ia meraih pisau cukur dan melukai dirinya sendiri. Victor berlari panik, tapi luka di tubuh makhluk itu sembuh seketika. Sebuah keajaiban yang bahkan membuat sang penciptanya terkejut. Sementara itu, William dan Elizabeth datang berkunjung. Victor masih sibuk mengajarkan makhluk itu berbicara. Namun, kefrustasian memenuhi pikirannya. Makhluk itu hanya mampu menyebut namanya berulang-ulang. Emosi Victor meledak. Ia membentak dengan nada tajam hingga makhluk itu gemetar ketakutan. Mendengar tamu-tamunya tiba, Victor buru-buru menenangkan diri, lalu menyambut mereka dengan penuh semangat. Bangga akan penemuannya, ia mengajak William berkeliling laboratorium, sementara Elizabeth berjalan sendirian, mengikuti rasa penasaran yang aneh. Langkahnya membawanya ke ruang bawah tanah. Begitu pintu terbuka, makhluk itu menatapnya dengan mata polos penuh keingintahuan. Belum pernah ia melihat manusia lain selain Victor. Perlahan mereka mendekat. Ketakutan berubah menjadi rasa iba hingga tangan mereka bersentuhan. Dengan suara lembut, Elizabeth bertanya siapa yang menyakitinya. Tak lama setelah itu, William datang membawa kabar. Royal Medical Society tertarik meninjau hasil penelitian Victor. Namun Victor menolak keras gagasan itu. Elizabeth yang kini tahu kebenaran tersembunyi di laboratorium menatap Victor dengan kecewa dan memaksanya memberikan penjelasan tentang makhluk hidup yang dikurung di bawah tanah. Dengan berat hati, Victor akhirnya membawa Elizabeth dan William ke ruang bawah tanah untuk memperlihatkan makhluk ciptaannya. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Luka terbuka bisa pulih hanya dalam hitungan detik. Rasa takut dan penyesalan Victor perlahan berubah menjadi kekaguman. Ia mulai menyadari betapa mengagumkan dan rumitnya makhluk hidup yang telah ia bangkitkan. Suatu ketika, makhluk itu mengembalikan sepasang sarung tangan milik Victor, memberi tanda bahwa ia mulai memahami benda dan lingkungan di sekitarnya. Rasa ingin tahu Victor semakin tumbuh. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, di bagian tubuh manakah sesungguhnya jiwa bersemayam. Hari demi hari berlalu. Dia diam-diam memperhatikan makhluk itu yang duduk termenung, seolah sedang berpikir layaknya manusia. Elizabeth pun mulai ikut mendekat. Rasa iba dan empati mendorongnya untuk berinteraksi, berbicara lembut dan menatap makhluk itu tanpa rasa takut. Dalam salah satu perbincangan mereka, makhluk itu bertanya polos, kemana dia harus pergi setelah itu? Elizabeth hanya menjawab dengan lirih, menyebut namanya dengan kasih sayang yang tak bisa dijelaskan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Victor mulai cemas memperingatkan Elizabeth agar tidak terlalu dekat. Ia takut makhluk itu dapat mencelakai siapapun tanpa sengaja. Tapi Elizabeth bersikeras. Baginya, di balik wujud menakutkan itu, ada sisi manusia yang harus diterima. Perdebatan pun meledak. Victor diliputi rasa cemburu dan frustasi. Merasa Elizabeth lebih peduli pada makhluk itu daripada dirinya. Ia mencoba bertingkah seperti ayah dan guru bagi ciptaannya, namun emosi dan amarah yang ditekan terlalu lama akhirnya meledak. Dalam kemarahan, Victor menunjukkan jasad Hendrik, menuduh makhluk itu sebagai penyebab kematian sahabatnya. Ia menggenggam batang besi dan berteriak, memanggil ciptaannya dengan amarah membara. Makhluk itu hanya menatap bingung, tidak mengerti makna dari kemarahan manusia. Victor memberinya satu kesempatan terakhir, yaitu mengucapkan sesuatu selain namanya atau dia akan membiarkan makhluk itu mati di sini. Tapi yang keluar hanya suara lirih penuh kebingungan. Ya, nama Victor diulang dengan nada kesedihan. Tanpa berkata lagi, Victor berbalik meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, ia membakar seluruh laboratoriumnya. Api menyambar cepat
menelan dinding dan mesin-mesin logam. Dari balik kobaran terdengar raungan memilukan. Jeritan ciptaannya yang memanggil sang pencipta. Rantai yang menahannya meleleh sebagian, membakar kulit sintetisnya. Dalam kepanikan, makhluk itu berusaha keras melepaskan diri, hingga akhirnya jatuh ke sungai di bawah menara. Kastil itu runtuh perlahan, ditelan api dan puing. Arus sungai membawa makhluk itu jauh, terombang ambing di antara hutan dan dinginnya malam. Dengan tubuh hangus dan luka terbuka, ia menatap langit sendirian untuk pertama kalinya. Di tepi sungai, ia melihat seekor rusa melompat, namun seketika tumbang tertembak oleh pemburu. Ketakutan membuatnya melarikan diri lebih dalam ke hutan belantara. Malam tiba, di tengah kesunyian, ia berlindung di sebuah rumah kosong di pinggir hutan. Dari balik jendela retak, makhluk itu memandang dunia luar yang tampak begitu jauh dari jangkauannya. Untuk pertama kalinya ia merasakan kesepian. Sejak malam itu ia bersembunyi dari manusia, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba memahami dunia yang menolak keberadaannya. Sampai suatu ketika ia melihat sekelompok pemburu yang tengah beristirahat bersama seorang lelaki tua buta dan gadis muda bernama Maria. Dari kejauhan ia memperhatikan mereka tertawa, berbagi makanan, saling menjaga dari dingin. Pemandangan sederhana itu menumbuhkan sesuatu di dalam dirinya, kerinduan yang tak ia mengerti, sebuah keinginan untuk merasakan arti kebersamaan. Hari-hari berikutnya, makhluk itu mulai diam-diam membantu keluarga pemburu yang sering ia amati dari kejauhan. Saat api unggun mereka padam, ia menyalakannya kembali. Ketika perangkap hewan rusak, ia memperbaikinya, bahkan ia meninggalkan hasil buruannya di depan pintu setiap pagi. Lelaki tua yang buta hanya tahu bahwa ada sosok tak dikenal yang melindungi mereka dalam diam. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu malam, sekawanan serigala menyerang pondok itu. Dari balik kegelapan, makhluk itu muncul dan melawan dengan kekuatan luar biasa. Ia mengusir binatang-binatang itu, menyelamatkan keluarga yang selama ini ia jaga. Beberapa hari kemudian, keluarga itu meninggalkan pondok untuk melanjutkan musim berburu ke pegunungan, hanya meninggalkan sang lelaki tua seorang diri. Melihat kesempatan ini, makhluk itu memberanikan diri masuk ke rumah. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku hanya pengembara yang tersesat." Lelaki tua itu yang tak bisa melihat menyambutnya dengan hangat dan menawarkan segelas minuman. Untuk pertama kalinya makhluk itu merasakan penerimaan tanpa takut, tanpa kebencian. Namun, kebahagiaan singkat itu berubah menjadi mimpi yang buruk. Saat keluarganya pulang, mereka terkejut melihat sosok asing di rumah mereka. Panik berubah menjadi marah. Salah satu dari mereka menyerang, dan dalam kebingungan makhluk itu membela diri. Tanpa sengaja ia menewaskan seorang pemuda. Ketakutan dan rasa bersalah menelan dirinya, membuatnya kabur ke kegelapan malam. Ia berlari tanpa arah hingga akhirnya tiba di reruntuhan kastil, tempat kelahirannya, tempat dosa pertama dimulai. Sementara itu, Victor menata kembali hidupnya. William bersiap menikah dan Elizabeth berusaha mengembalikan kebahagiaan yang hilang. Namun masa lalu tidak bisa dihindari. Di tengah pesta pernikahan yang hangat, seorang tamu misterius tiba. Sosok itu bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mencari jawaban. Makhluk itu ingin menuntut penjelasan dan pengakuan dari penciptanya. Namun begitu Elizabeth melihatnya, ia menjerit ketakutan. Teriakan itu menarik perhatian semua tamu dan mereka menyerang makhluk itu. Terpojok dan disakiti, ia akhirnya melawan. Sekejap saja pesta berubah menjadi tragedi berdarah. Saat Victor tiba, ia mendapati pemandangan yang mengerikan. Mayat berserakan dan Elizabeth terkapar dalam tangis. Makhluk itu memandang penciptanya dengan mata penuh luka. Ia tidak datang membawa kebencian, tetapi kerinduan akan pengertian. Ya, pengertian akan seseorang yang bisa menerimanya. Namun Victor dengan hati yang remuk menolaknya lagi. Ia bersumpah untuk tidak lagi bermain sebagai Tuhan. Makhluk ciptaannya menghilang ke dalam badai salju. Dibakar amarah dan rasa bersalah, Victor mengejar makhluk itu tanpa henti. Mereka menembus pegunungan, melintasi padang es dan badai tak berujung, hingga akhirnya menghilang di ujung dunia, tempat di mana hidup dan mati kehilangan maknanya. Kisah kembali ke awal. Di kapal yang membeku di tengah samudra Arktik, di dek yang sepi itu, makhluk itu berdiri di hadapan Victor yang nyaris tak bernyawa. Ia menatap penciptanya dengan mata penuh luka dan berbisik lirih,
Jika kau ingin mengakhirinya, lakukanlah sekarang. Namun Victor tidak menjawab dengan kebencian melainkan penyesalan. Makhluk itu terdiam, matanya bergerak di antara amarah dan kasih. Dua perasaan yang tidak bisa ia bedakan lagi sebelum pergi. Ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong kapal dari bongkahan es, membebaskannya ke lautan lepas. Dan disinilah kisah ini berakhir. Seorang pencipta, ciptaannya dan garis tipis di antara manusia dan Tuhan yang akhirnya hilang ditelan badai abadi. Sebelum kita akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.